So today kita bakal merakit ini Bevos Smart Change Unit. Boxnya cukup gede ya, nanti kalau dirakit tuh jadinya kayak ini. Nah cuman mungkin perlu waktu agak lama karena perlu sunatan satu. So kita rakit aja mulai dari sekarang. Jadi yang dibutuhin peralatan kayak nanti sisa-sisanya peralatannya ada di dalam semua. Coba kita bongkar semuanya. Ini ada baknya gede, ini ada partisi-partisinya. Coba kita lihat. Iya, ini bagian yang utama. Kayak partisinya gitu di samping. Ini partisinya yang lain. Ini ini perlengkapannya nih. Ada roda, terus ada selangnya juga, udah aku dapat semua. Ini baknya. Nah ini bagian baknya. Nanti detailnya kita coba lihat detail lagi. Cuman lumayan lah. Kemarin sih nanya katanya sampai umur 6 bulan atau setahun. Nanti kita bikin pros and cons-nya. Kenapa milih tipe yang ini? Ada partisi yang lainnya. Ini di samping. Ada besinya buat nyangga. Ini tuh, ini bagian yang spesial. Kenapa kita milih ini? Nanti dibikin lengkapnya. Cuman ini motifnya motif anak ayam. Jadi kemarin sempat ada beberapa model sih dia emang. Jadi ada 5 atau 3 gitu. Itu sesuai dengan selera. Cuman kemarin kayaknya yang paling netral, simple ini kayak. Nanti coba kita cek lagi ya. Nah ini nih bagian yang tadi udah di unboxing semuanya. Siap buat dirakit. Nih ada tutorialnya di situ tuh. Nanti coba kita cek. Nah ini kantong tadi yang isinya banyak buat perkakas. Nah ini manual book. Jadi sebelum beli di tokonya pasti akan dicek semuanya kelengkapannya. Jadi pastiin semuanya lengkap. Harusnya di online sih juga ada. Tapi kalau kita beli offline ini wajib dicek biar semuanya lengkap, nggak ada yang ketinggalan. Nah terus ini isinya apa aja? Ini ada roda. Nah enaknya ini tuh kayak gini nih, jadi bisa mobile, bisa digeser-geser tanpa perlu angkat-angkat. Jadi bisa, ini 4-way. Iya ini rodanya dari pasang di paling bawah. Jadi kalau misalnya mau nempatin baknya, mau pindah-pindah itu biar lebih gampang, kita nggak perlu effort yang lebih. Nah ini selangnya ya, kelihatan nggak? Nah itu selangnya, fokus sudah ya. Ini selangnya udah dapat dari sananya. Ini kayaknya bahannya
kayak bukan teflon sih ya, plastik biasa ya, semoga tahan karena udah dipasang, udah ada bolongannya di situ tuh di bak itu, tinggal langsung pasang aja buat dibuang. Nah ini kalau nggak salah semeter panjangnya, panjang pipanya tuh semeter buat ngebuang ke kamar mandi atau ada kalau misalnya pembuangan. Nah ini nah ini satu contoh bautnya. Jadi kalau agak susah masangnya, dia ada alat bantunya nih kayak ini. Jadi ini tinggal langsung di mana gitu. Nah ini tinggal langsung diginin aja, putar sampai kenceng, nanti nggak dikencengin, cuman tetap nutrisi pelan-pelan ya karena ini bahannya plastik. Karena kalau udah slack kayaknya bakal ribet lagi nyarinya. Nah ini kan ada dua besi ya buat penyangganya. Ini kekuatannya di sini nih. Pas masang jangan terlalu dikencengin banget dulu, karena biar dia yang ini udah keikat sama baut. Nah ini kan belum. Nah ini jangan terlalu kencang dulu bautnya nih, karena nanti masih kita geser-geser lagi kayak gini nih. Ada bisa kencengin. Nah yang sini juga udah pas, tekan lagi aja nih, pastiin. Ini dia agak gini nggak apa-apa, karena kan ntar bawanya pakai roda tuh, bisa kita set, nggak masalah. Yang penting ininya udah pas aja. Yang buat perkakas itu, yang buat nyimpan perintilan-perintilannya ternyata bisa jadi buat kantong di samping. Tapi kalau mau masang ini di samping sini, ternyata tuh harus langsung dari sebelum pasang. Kita pasang di sini. Di sini. Nah, nanti contohnya kayak gini nih. Ini udah kepasang nih. Tuh. Ini udah kepasang, jadi kayak kantong tambahan. Juga gitu. Jadi jangan sampai lupa, kalau nggak harus bongkar lagi. Kalau bongkar lagi agak susah lagi deh. Tapi terserah itu fleksibel sih mau dipasang apa enggak. Cuman lumayan kan buat nambah partisi. Kalau naruh baju-baju kotor bisa taruh situ. Terus selanjutnya kita pasang roda-roda ya. Ini 4 sisi. Ini rodanya. Pasang mana aja sama semua soalnya. Jadi 4 sisinya tuh dia ada locknya, jadi bebas mau dipasang mana aja, semua sama. Nah kita udah di tahap mau selesai. Ini rangka-rangkanya udah pasang semua, rodanya juga pasang semua. Nah ini untuk sisi bawahnya, ini partisi bawahnya dia pakai ada lock ini ya. Nah ini diselipin di sini nih, ini masukin ke sini. Ke sini, nah terkunci gini. Ada yang ngangkat gini. Ingat jangan sampai kebalik, gambarnya ngadep ke atas semuanya. Itu ada di 4 sisinya, udah buat kencingin. Nah ini tadi saya sempat ada salah, jadi pasti ini di depan yang ada ininya, ini buat sisi depan, ini ngangkat. Nah itu pasang di arah sebaliknya di belakang, jadi sedang ngangkat tangan, ini diturunin. Nah gitu. Tadi saya sempat ada salah, jadi kebalik, pasang di ininya.
ininya harusnya di situ, ini malah di sini gitu. Terus ininya di atas, terus ininya di atas, atau patokannya ini aja nih, ininya sampai di atas aja, jangan di bawah. Nah, naikin satu tangan bisa ya. Ini kalau udah jadi kayak gini, yang pertama pasang partisi yang ini dulu nih. Ini partisi di sini, jangan langsung pakai dulu karena nanti dia taruhnya di sini. Nah, ini udah kepasang ya partisinya. Nah, itu pastikan di baut di belakangnya ini itu ada kayak cantolan juga, jadi dia kalau nggak pas dia nggak bakal kepasang. Itu harus dipastiin. Nah, ini pakai udah kepasang, pastiin dia udah stay di tempatnya. Jadi biar aman kalau bayinya mandi di sini, dia nggak ngeguling. Ini contohnya udah kepasang. Masih ada satu lagi sisa yang belum kepasang, yaitu partisi yang buat bagian tengah. Nah, partisi bagian tengah ini gampang banget. Ini cuma tinggal pasin aja tiang ke tiangnya, tinggal dipasang. Cuman kayaknya ini nggak bisa terlalu berat banget, mungkin buat naruh pampers atau sabun-sabun biar dia langsung. Ini bawahnya juga kayaknya nggak bisa terlalu berat karena ini kayak papan gitu, tapi ya cukup lah kalau buat naruh pampers atau alat-alat mandi biar gampang ngambilnya. Nah, ini udah diperhatiin, udah pasang semua. Dan itu harus ada space ya di sini. Kalau enggak ntar nih pas dipasang nggak mau keangkat, nggak bisa nutup bener. Kemarin kan udah kasih tahu, udah kita kasih step-stepnya gimana install changing table ini. Nah, sesuai janji di akhir gue akan kasih tahu nih pros and cons-nya buat changing table ini. Jadi yang pertama kita mulai dari prosnya dulu aja. Ini harganya cukup murah, jadi sekitar 1 jutaan itu kalian semua udah bisa dapet changing table sama bak mandi. Nah, jadi kalian perlu beli 2 item, udah jadi satu item sekaligus. Nah, yang kedua ini sangat affordable banget karena dari materialnya pun bagus, dan untuk harga segitu itu tuh sangat worth it banget lah pokoknya. Apalagi kalau kalian yang pengen saving juga, mungkin bisa buat beli yang lain, apakah bisa beli untuk car seat atau stroller, kan lumayan. Kalau misalnya beli tambahan lagi, misalnya changing table 1 sama buat bak mandinya 1, itu bisa 1 juta sendiri kalau kemarin sempat kita ngecek di toko-toko. Nah, itu jadi keuntungan banget. Nah, terus ini juga bisa buat banyak partisi ya, jadi nggak perlu buat nyediain partisi atau lemari khusus sendiri kalau mau nyimpen buat perlengkapan babynya. Ini udah yang cukup, tapi emang nggak terlalu berat banget. Tapi kan kita kan paling kalau di sini buat paling naruh apa, sabun atau baju ganti mungkin buat sementara, atau baju-baju kotor bisa juga sih gitu. Jadi itu sih prosnya. Nah untuk keuntungan selanjutnya mungkin ini bisa ngebantu ya buat misalnya ibu-ibu muda yang baru lahiran, itu kan dia nggak bisa harus jongkok. Jadi kan kalau bak-bak yang rendah itu kan levelnya rendah banget ya, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi juga buat pertimbangan biar nggak terlalu movementnya tuh nggak terlalu berat banget harus sampai ke bawah-bawah gitu. Jadi kan dibantu, karena ini tinggi sih, ini sekitar kayaknya 1 meteran, 1 meter 1,2 meter. Jadi pas lah kalau misalnya kira-kira tinggi 1,6 atau sampai 180, ini bisa ngebantu banget. Jadi biar nggak ngerasa sakit nanti pas
mandiin atau ganti baju si baby. Konsnya mungkin keterbatasan ini ya, dari umur pakai si changing table ini. Soalnya dia maksimal itu di 1 tahun, atau kalau nggak salah sih beratnya sampai 25 kilo atau 20 gitu ya. Jadi di atas itu ini udah nggak bisa dipakai lagi misalnya buat mandi. Paling kalau buat mandi pun kayaknya di umur segitu baknya aja bisa dilepas, taruh di bawah. Nah terus jadinya bisa buat mandi tanpa harus ini, dan changing table kayaknya udah nggak perlu lagi deh kalau umur segitu. Kayaknya sih kekurangannya itu aja ya. Paling ya ini paling setahun lah kalau misalnya mau dipakai. Nah buat kalian yang masih bingung mau beli ini apa enggak, sih sebenarnya balik lagi ya ke preferensi masing-masing. Mungkin ada yang suka model kayak gini atau lebih pengen yang emang kepisah antara changing table sama mandinya. Itu sih pilihan kalian masing-masing gitu. Cuman ya di sini cuma sekedar buat ngasih referensi aja, siapa tahu bisa menghemat budget kalian semua. Jadi semoga bisa ngebantu para orang tua baru yang masih bingung nih mau milih mana sih peralatan yang affordable banget buat dibeli di awal-awal punya baby gitu. Ya semoga video ini ngebantu. Jangan lupa subscribe, tombol like dipencet kalau suka, dan juga jangan lupa aktifin loncengnya. Jadi kalau kalian ada upload video-video baru bisa langsung ada notifikasi.